Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ter- Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fenomena morfogenesis, yaitu regenerasi dan jaringan campuran. Sebelumnya, anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri, Alfitra Habibullah, dan Cantika Rizky Febiola. Berhubung rekan saya berhalangan untuk mempresentasikan materi, maka materi ini akan saya jelaskan sendiri. Materi hari ini yaitu mengenai regenerasi yang mencakup definisi regenerasi, macam-macam regenerasi, dan jaringan campuran, mencakup kimera, mutasi somatik, abnormalitas. Yang pertama itu regenerasi. Dapat terjadi pada organisme yang sedang berkembang yang melengkapi bagian-bagian yang terlepas atau rusak yang disebabkan karena adanya gangguan fisiologis. Kemudian, menghasilkan tubuh yang lengkap. Regenerasi pada tumbuhan terbatas pada jaringan meristematis atau pada jaringan dewasa yang sedang mengalami perubahan menjadi jaringan yang bersifat embrionik. Regenerasi dapat terjadi pada tumbuhan tingkat rendah dan tingkat tinggi. Regenerasi pada tumbuhan tingkat rendah terjadi pada tumbuhan Talophyta dan Bryophyta. Berdasarkan bahwa organisme yang bersel satu, regenerasi akan rutin terjadi. Contohnya jenis alga Cladophora yang mengalami plasmolisis, sel akan terpisah namun akan terbentuk individu baru. Yang kedua yaitu jenis lumut hati yang dipotong-potong, maka akan tumbuh bagian-bagian organ sesuai dengan tempat pemotongannya. Regenerasi pada tumbuhan tingkat tinggi terbagi menjadi 3 macam, yaitu regenerasi rekonstitusi atau regenerasi awal, yang kedua regenerasi restorasi, yang ketiga regenerasi reproduktif atau regenerasi vegetatif. Regenerasi rekonstitusi terjadi pada daerah jaringan embrionik. Prosesnya terbagi dua, yaitu rekonstitusi meristematis dan rekonstitusi jaringan dewasa. Rekonstitusi meristematis yaitu jaringan dapat beregenerasi secara sempurna. Contohnya yaitu pemotongan pada ujung akar sekitar 0,5 sampai 0,7 mm, maka di permukaan luka akan tumbuh jaringan meristematis sebagai penutup luka yang akan membentuk kalus dan akan membentuk akar adventif. Rekonstitusi jaringan dewasa yaitu peristiwa penyembuhan karena terjadinya aktivitas pembelahan. Pembelahan sel di dekat jaringan yang terpotong. Pengaruh hormon luka yang menginduksi aktivitas kerja velogen membentuk jaringan penutup luka atau kalus yang membentuk akar atau daun. Contohnya, pada bagian vena daun yang dipotong-potong akan membentuk benang-benang yang menghubungkan sel-sel mesofil yang terpisah. Yang kedua yaitu regenerasi restorasi. Merupakan peristiwa perbaikan jaringan dapat terjadi pada bagian-bagian organ tumbuhan yang dipotong-potong. Terjadi karena adanya jaringan penutup luka akibat aktivitas jaringan kambium yang bersifat embrionik akan membentuk kalus dan kemudian akan membentuk organ baru yang dapat dijadikan dasar dalam perbanyakan vegetatif. Contohnya, pada batang dikotil yang dipotong-potong, maka tunas akan muncul di ujung apikal dan akar di ujung basal dengan polaritas tertentu. Tunas aksila akan tumbuh, namun apabila tunas tidak tumbuh, maka akan tumbuh primordia yang dorman. Yang ketiga yaitu regenerasi reproduktif. Terjadi secara alami dan muncul tunas pada bagian vegetatif dan akan menjadi individu baru. Banyak didapatkan pada tumbuhan rendah
dan pada tumbuhan tingkat tinggi terjadi pada tanaman cocor bebek. Selanjutnya yaitu jaringan campuran. Yang pertama yaitu kimera. Dapat terjadi pada jaringan batang atau daun akar yang tersusun dari jaringan-jaringan yang berbeda sumbernya secara genetik atau mengalami mutasi somatik. Maka akan terjadi percampuran jaringan meristem dan selanjutnya akan bersama-sama hidup. Kimera memiliki beberapa bentuk. Yang pertama, kimera dua jaringan yang bercampur dari tidak beraturan. Akan bertahan sementara kemudian berganti struktur yang terorganisir. Yang kedua yaitu kimera meriklenal. Tipe campuran dari jaringan yang membentuk lapisan tipis akan melapisi bagian permukaan. Yang ketiga yaitu kimera sektoral. Tipe campuran dari berbagai jaringan yang berdekatan satu sama lain tanpa garis batas yang simetris. Yang keempat yaitu kimera periklinal, yaitu tipe campuran jaringan-jaringan yang sumbernya berbeda, seperti dari hasil sambungan dua jenis tanaman yang menghasilkan bunga yang warnanya dimiliki oleh kedua jenis tanaman tersebut. Selanjutnya itu mutasi somatik. Campuran jaringan yang muncul secara spontan akibat dari sel-sel vegetatif yang bermutasi dapat terjadi oleh adanya lingkungan yang berubah-ubah. Pada tumbuhan akibat mutasi somatik dapat diwariskan melalui reproduksi aseksual maupun seksual. Contoh mutasi somatik yaitu pada mata tunas tanaman jeruk. Pada sel yang bermutasi akan menurunkan sel germinal jika mata tunas tumbuhan berkembang menjadi cabang tanaman jeruk. Akibat mutasi somatik, pada sel mata tunas dapat diwariskan secara aseksual kepada generasi-generasi sel berikutnya. Yang ketiga yaitu abnormalitas, yaitu adanya bentuk yang berlainan atau tidak sama dalam satu tubuh. Dapat terjadi karena faktor dalam genetik maupun lingkungan. Abnormalitas terbagi menjadi metamorfosis, fasiasi, pelori, serta struktur amorf. Yang pertama, metamorfosis merupakan penjelmaan atau perubahan bentuk pada tumbuhan baik berupa akar, batang, dan daun. Contohnya adalah bentuk pilodi, yaitu perkembangan abnormal dari bagian bunga menjadi struktur berdaun. Hal ini umumnya disebabkan oleh fitoplasma atau infeksi virus. Meskipun mungkin juga karena faktor lingkungan yang menyebabkan tidak seimbangnya hormon tanaman. Yang kedua itu fasiasi. Pembentukan struktur akibat dari bagian-bagian tumbuhan yang bersatu. Dapat terjadi pada organ batang atau akar. Prosesnya karena adanya peleburan atau adanya penyambungan faktor genetis atau kimia. Contoh fasiasi hasil percobaan yaitu hasil pemotongan epikotil Phaseolus multiflorus, maka yang tumbuh adalah tunas yang bersatu dengan kotiledon yang bentuknya pipih. Selanjutnya itu pelori. Merupakan tipe abnormal dari floral yang tadinya simetris dorsiventral menjadi simetris radial. Hal ini pertama kali ditemukan oleh Linnaeus yang ditemukan pada tumbuhan Linearia spuria, Antirrhinum dan Digitalis purpurea. Selanjutnya yaitu struktur amorf. Memiliki tiga tipe. Yang pertama, intumesensi. Bentuk seperti kutil atau pastula akibat kelebihan air di permukaan daun kubis. Bentuk hiperplasia akibat proliferasi sel-sel gabus menjadi meningkatnya jumlah sel. Yang kedua yaitu kalus.
Struktur terbentuk akibat aktivitas kambium gabus pada daerah luka. Struktur terbentuk terdiri dari sel-sel yang parenkematus dan terdiri dari sel-sel sifatnya meristematis atau embrionik. Yang ketiga itu crown gall. Struktur yang terbentuk di batang akibat dari aktivitas mikroorganisme Agrobacterium tumefaciens. Agrobacterium tumefaciens adalah bakteri tanah yang mampu menginfeksi berbagai tanaman berbeda dibandingkan bakteri patogen lainnya. Bakteri ini menyebabkan perubahan secara fisiologi pada jaringan yang terinfeksi sehingga kambium tidak berkembang membentuk floem dan silem secara normal, sehingga transport air dan nutrisi terganggu. Baiklah, terima kasih atas perhatian dari rekan-rekan semua. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.